Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Sahabat channel semuanya yang belum bergabung dengan saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam channel Bilik Hukum Perdata. Sahabat channel Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan intervensi. Intervensi di dalam hukum acara perdata yaitu masuknya pihak ketiga untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang sedang diproses atau sedang diperiksa oleh majelis hakim di persidangan. Di dalam hukum acara perdata, intervensi ini tidak dikenal di dalam HIR dan RBG. Sehingga HIR dan RBG ini terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, untuk menutupi kekosongan tersebut, diterapkanlah pasal 70 RP dan seterusnya, kemudian pasal 279 RP dan seterusnya. Sehingga kekosongan tersebut menjadi tertutupi. Terkait dengan intervensi ini sendiri, ini hampir sama dengan kumulasi gugatan. Namun di dalam kumulasi gugatan, para pihak sudah tercover semua di dalam surat gugatan. Sedangkan di dalam intervensi, pihak ketiga tidak tercover sebagai penggugat atau tergugat. Sehingga ketika proses perkara ini diperiksa oleh majelis hakim, masuklah pihak ketiga atau ditariklah pihak ketiga. Jadi pihaknya itu masuk dijadikan pihak pada saat perkara ini sedang diperiksa. Nah, untuk intervensi itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama yaitu pugging. Kemudian yang kedua yaitu tusengkom. Kemudian yang ketiga yaitu prejuaring. Ketiganya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas terkait definisinya. Kemudian yang kedua terkait dengan syaratnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan prosesnya. Untuk intervensi yang pertama yaitu adalah pugging. Pugging itu sendiri artinya masuknya pihak ketiga atas kehendaknya sendiri untuk membantu salah satu pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat. Namun pihak ketiga ini untuk menjadi pihak di dalam perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim harus memenuhi syarat, yaitu adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung. Untuk melihat adanya kepentingan hukum atau tidak harus dilihat terkait dasar hukum perkara yang sedang ditangani dan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga. Apakah pihak ketiga ini ada hubungan hukum baik dengan pihak penggugat maupun tergugat atau dengan objek sengketanya? Kalau ada kepentingan hukum dan memiliki hubungan hukum serta ada kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka perlawanan tersebut akan diterima oleh majelis hakim. Tetapi kalau tidak, berarti tidak akan diterima perlawanannya. Kemudian, proses untuk pugging ini pertama, pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap pihak-pihak yang bersengketa kepada ketua pengadilan. Jadi, pihak ketiga ini nomenklaturnya adalah pelawan. Kemudian setelah pihak ketiga mengajukan gugatan, petugas meja pendaftaran menunjuk nomor perkara yang dilawan untuk diproses seperti pendaftaran gugatan biasa, tetapi tanpa melakukan pembayaran. Kemudian setelah perkara perlawanan itu didaftarkan di pengadilan, lalu perlawanan itu disampaikan kepada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan menyampaikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Kemudian majelis hakim mempelajarinya, lalu ketua majelis membuat penetapan yang isinya memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak ketiga agar menghadiri persidangan. Kemudian, pada saat disidangkan, majelis hakim meriksa perlawanan tersebut. Apakah pihak ketiga memiliki hubungan hukum atau tidak? Apakah pihak ketiga memiliki kepentingan hukum atau tidak? Dan apakah pihak ketiga ini mengalami kerugian atau tidak? Ketika sudah diperiksa oleh majelis hakim, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak penggugat maupun tergugat untuk menanggapi perlawanan pihak ketiga. Lalu ketua majelis menjatuhkan putusan sela untuk mengabulkan apakah perlawanannya ini diterima atau tidak oleh majelis hakim. Misalkan contoh ya, ada penggugat dan tergugat. Pada waktu itu penggugat adalah kuasanya tergugat.
ketika kasusnya menang, pihak tergugat ini tidak melunasi fee-nya pihak penggugat, yaitu kuasanya. Lalu kuasanya ini mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, sehingga perkaranya itu diproses oleh majelis hakim di persidangan. Nah, pada saat diproses itulah pihak ketiga datang dan masuk menggabungkan diri dalam perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Lalu majelis hakim memeriksanya, apakah pihak ketiga ini memiliki hubungan hukum dengan pihak penggugat dan tergugat serta objek sengketanya atau tidak. Apakah ada kerugian pihak ketiga atau tidak dengan perkara yang disengketakan oleh pihak penggugat dan tergugat. Nah, ketika majelis hakim memandang bahwa pihak ketiga ini ada kepentingan hukum, karena memiliki hubungan hukum dengan pihak penggugat dan tergugat serta objek yang disengketakannya, maka majelis hakim menerima perlawanan tersebut. Tetapi ketika tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki hubungan hukum baik dengan para pihak yang berperkara atau dengan objek sengketa, maka pihak ketiga ini tidak akan diterima oleh majelis hakim terkait dengan perlawanannya. Kemudian yang kedua, itu sengkom, yaitu penggabungan pihak ketiga atas kehendaknya sendiri masuk dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingan hak-haknya yang terkait dengan perkara tersebut. Di sini pihak ketiga ini membela kepentingan dirinya, bukan membela salah satu pihak. Agar perlawanan pihak ketiga ini diterima oleh majelis hakim, maka pihak ketiga ini harus memenuhi syarat, yaitu syaratnya sama dengan syarat yang ada di dalam puging, adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung. Akan diperiksa apakah pihak ketiga ini memiliki hubungan hukum dengan para pihak, atau apakah memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa yang disengketakan oleh penggugat dan tergugat. Kemudian ada kerugian atau tidak. Jadi akan diperiksa oleh majelis hakim. Kalau memenuhi itu semua, maka perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga akan diterima oleh majelis hakim. Tetapi kalau tidak ada, maka tidak akan diterima perlawanannya oleh majelis hakim. Terkait dengan proses penanganan tusungkom, itu sama persis dengan proses penanganan pogging. Misalkan, ketika penggugat menggugat tergugat. Pada waktu itu, sebelum perkara ini diajukan, pihak penggugat sebagai pembeli tanah dan bangunan dari tergugat, yaitu sebagai penjual tanah. Ternyata, lama-kelamaan pihak tergugat ini tidak dapat membaliknamakan tanah dan bangunan yang telah dijual kepada pihak penggugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat atas objek sengketa tanah dan bangunan yang telah dijual oleh pihak tergugat kepada penggugat. Kemudian perkara itu diperiksa oleh majelis hakim di persidangan. Kemudian pada saat diperiksa oleh majelis hakim itulah masuk pihak ketiga untuk menggabungkan diri dalam perkara yang sedang ditangani. Sehingga kalau memang pihak ketiga itu memenuhi syarat, maka insya Allah diterima. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak diterima perlawanannya oleh majelis hakim. Kemudian intervensi yang ketiga yaitu prijwaring. Prijwaring ini lain daripada pogging dan tusengkom. Pogging dan tusengkom itu ada kesamaan karena mereka masuk dalam perkara yang ditangani. Sedangkan di dalam prijwaring yaitu penarikan pihak ketiga oleh tergugat untuk membantu dan menanggung pihak tergugat. Jadi pihak ketiganya itu ditarik oleh pihak tergugat. Namun penarikan itu harus memenuhi syarat, yaitu syaratnya adalah pihak ketiga harus memiliki kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung. Yang diperiksa pun sama dengan tusengkom dan pogging, cuman prosesnya yang berbeda. Di sini prosesnya yaitu pada tahap jawaban atau duplik, tergugat memohon kepada majelis hakim agar pihak ketiga sebagai penjamin tergugat ditarik ke dalam proses perkara. Kemudian ketua majelis dengan penetapannya dalam berita acara sidang memerintahkan jurusita agar memanggil pihak ketiga tersebut untuk pemeriksaan prijwaring. Kemudian setelah dipanggil pihak ketiga dan menghadap di persidangan, kemudian diperiksa oleh majelis hakim. Yang diperiksa adalah sama, yaitu terkait adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang sedang berlangsung. Kemudian setelah pemeriksaan,
terhadap prizuaring atau pihak ketiga, diberi kesempatan pula kepada pihak penggugat untuk menanggapi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga yang ditarik oleh pihak tergugat. Kemudian majelis hakim menjatuhkan putusan sela untuk menolak atau mengabulkannya. Misalkan seperti ada seorang nasabah melakukan transaksi akan murabahah dengan pihak bank syariah terkait pengadaan rumah tempat tinggal untuk penggugat. Kemudian terjadilah transaksi tersebut. Pihak bank menggandeng sebuah perusahaan perumahan untuk membuatkan rumah bagi nasabahnya. Ketika rumah itu sudah selesai dan diserahkan kepada pihak penggugat, kemudian ditempati, kemudian pihak penggugat melakukan pencicilan kepada bank syariah, kemudian berselang beberapa bulan, kemudian rumah yang diserahkan oleh pihak bank mengalami kerusakan. Karena rumah yang dibangun oleh pihak bank itu tidak sesuai dengan standar, sehingga terjadi kerusakan. Akhirnya pihak nasabah mengajukan gugatan kepada bank, diajukan ke pengadilan agama. Kemudian perkara diproses oleh pengadilan agama. Kemudian pada saat perkaranya itu diproses oleh pengadilan agama, ditariklah pihak ketiga, yaitu pihak developer perumahan, untuk menanggung pihak tergugat atas kerusakan rumah tersebut, atas gugatan yang dilayangkan atau yang diajukan oleh pihak penggugat kepada tergugat. Di sini majelis hakim memeriksa dua perkara, yaitu perkara perlawanan dan perkara gugatan penggugat dan tergugat dalam satu pemeriksaan dan dalam satu putusan. Jadi inilah terkait intervensi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.